Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita mau menghitung simpangan, range, dan juga ukuran kemiringan dan juga ukuran keruncingan di Excel dan di SPSS ya. Nah, di sini yang pertama itu misalkan saya mau menghitung range dulu ya. Nah, misalkan di sini disajikan ada 8 nilai ya. Misalkan ini 8 nilai mahasiswa ya. 8 nilai ujian mahasiswa. Kemudian untuk menghitung range berarti kita pertama hitung dulu dia punya nilai maksimal atau nilai maksimum. Nilai maksimum dan nilai minimum. Oke, nah ini untuk nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan rumusan yaitu sama dengan ini untuk yang max ini ya, saya blok datanya, buka kurung lalu blok datanya, kemudian tutup kurung, enter. Sedangkan untuk nilai minimumnya sama dengan saya ketik min sama dengan min ya, buka kurung lalu blok lagi datanya, kurung, enter. Nah, untuk menghitung range-nya ada kelas itu merupakan hasil dari pengurangan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Ini dia range-nya ya. Ini untuk range. Sedangkan selanjutnya yaitu tentang simpangan rata-rata ya. Misalkan di sini saya punya data tunggal ya. Data tunggal ini ada 6 nilai ya, 6 nilai. Kemudian untuk menghitung range data tunggal itu rumusannya sama dengan average deviasi atau FDEV. Ini dia ya. Klik 2 kali lalu kita blok datanya, tutup kurung lalu enter. Ini ya untuk simpangan rata-rata data tunggal. Oke, kemudian untuk data kelompok misalkan awal mulanya tuh hanya ada 2 kolom, yaitu kolom data yang berupa kelas-kelas interval dan juga frekuensi. Nah, kita di sini diminta untuk menghitung simpangan rata-ratanya. Nah, langkah pertama kita harus menentukan dulu nilai tengah. Diperoleh dari hasil penjumlahan batas bawah dijumlahkan dengan batas atas, lalu hasilnya bagi 2. Enter ya. Ini saya pindahkan kursus sampai dia membentuk plus hitam, lalu saya tarik. Oke. Kemudian setelah itu saya kalikan ya untuk mencari nilai rata-rata. Saya kalikan frekuensi dengan nilai tengah setiap kelas. Jadi frekuensi setiap kelas dikalikan dengan nilai tengah dari setiap kelas. Lalu saya enter. Terus saya pindahkan kursor lagi sampai membentuk plus hitam, saya tarik dia sampai di bawah. Kemudian saya jumlahkan dia ya, saya jumlahkan dia. Ini saya dengan formula sum saya jumlahkan. Oke, kemudian saya cari X barnya atau rata-rata hitungnya sama dengan sigma F kali X bagi sigma F. Ya, sigma F ini juga sudah saya jumlahkan ya. Enter. Jadi X barnya sama dengan 9,7 ya untuk rata-rata hitung dari data di sini. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah saya hitung absolut dari X kurang X bar atau absolut nilai mutlak dari nilai tengah dikurangi dengan X bar. Itu saya menggunakan formula sama dengan abs ya. Ini ya absolut. Saya klik 2 kali lalu saya klik di nilai tengah ya dikurangi dengan X bar. Nah, nanti kalau saya mau tarik dia sampai di bawah, ada baiknya X barnya saya gunakan dolar ya. Ini dolar H, dolar 5. Kemudian tutup kurung lalu enter. Ini gunanya agar ketika kita
tarik datanya sampai ke bawah, yang berubah hanya nilai tengah, atau yang bergerak hanya nilai tengah. Sedangkan untuk X barnya nih, nilainya tetap sama, yaitu 9,7. Seperti itu. Saya tekan enter. Jadi 4 kurang 9,7 sama dengan minus 5,7, absolutnya adalah 5,7. Dan saya tarik dia sampai di bawah. Sampai di kelas terakhir nih, saya tarik. Nah, yang bergerak hanya nilainya saja. Ini nih, yang bergerak hanya nih nilainya. X barnya tetap karena kita sudah tambahkan dolar. Oke. Selanjutnya adalah saya kalikan frekuensi dikalikan dengan mutlak atau absolut dari X kurang X bar. Itu sama dengan frekuensi kali mutlak X kurang X bar. Saya tekan enter. Ya, ini dia ya. Saya tarik juga sampai di bawah. Oke. Kemudian ini saya jumlahkan menggunakan formula sum ya. Saya jumlahkan. Oke, kemudian tutup kurung, lalu enter. Sama dengan 44,4. Kemudian untuk mencari simpangan rata-ratanya, dihitung menggunakan rumusan sama dengan sigma dari perkalian frekuensi dengan absolut X kurang X bar bagi keseluruhan dari penjumlahan frekuensi. Ini ya, jadi simpangan rata-ratanya sama dengan 2,22. Oke, selanjutnya di sini saya akan pindah ke simpangan baku atau standar deviasi atau simbolnya sama dengan S ya. Berarti di sini kalau kita ingin menghitung standar deviasi dari populasi itu sama dengan STDEV. Ini dia ya. Ini kemudian saya blok datanya, tutup kurung, lalu enter. Sedangkan untuk sampel adalah STDEV sama dengan STDEVA ya, ini dia. Oke, saya blok lagi datanya, tutup kurung, lalu enter. Oke, jadi untuk standar deviasi yang punyanya populasi dia akan beda dengan punyanya sampel. Tapi untuk bedanya tuh hanya tipis atau 0, saja. Seperti ini ya. Kemudian berikutnya untuk data kelompok ya. Data kelompok ini bagaimana? Nah, data kelompok ini di sini saya sudah sajikan datanya sama dengan yang di atas ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghitung dulu F kali X-nya ya, sama dengan frekuensi kali dengan nilai tengah untuk masing-masing kelas. Saya pindahkan kursor ke kanan bawah, saya tarik dia. Kemudian saya jumlahkan ya, sama dengan sum. Saya blok datanya, lalu tutup kurung, enter. Selanjutnya adalah X kuadrat atau nilai tengah dikuadratkan sama dengan kita klik di sini, kemudian kita ketik pangkat 2 ya, enter. Oke, saya arahkan kursor lagi, saya tarik dia sampai di bawah, kemudian saya kalikan dengan frekuensi ya, frekuensi dikalikan dengan nilai tengah yang sudah dipangkatkan 2 tadi itu. Saya enter, kemudian ini lagi saya tarik dia sampai di bawah. Oke, kemudian saya jumlahkan dia ya, menggunakan sum, saya jumlahkan. Oke, enter. Nah, setelah itu kita akan menghitung simpangan bakunya ya. Saya menggunakan rumusan kedua, yaitu sama dengan SIRT atau akar pangkat 2 dari ya, akar pangkat 2 dari, saya buka kurung satu kali lagi. Oke. Nah, ini nih. Sigma F kali X kuadrat bagi dengan sigma F. Tutup kurung. Ya, lalu saya kurang. Kurung 2 kali.
ya.